Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4 hari ini? Semoga teman-teman diberikan kesehatan serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, Bu Saada punya pantun nih. Pantunnya adalah beli baju warna merah, beli satu lupa di bawah. Hari ini berjumpa Bu Saada, kira-kira belajar apa ya? Wah, kali ini kita akan melanjutkan materi di hari Senin kemarin, yaitu membandingkan dua teks petunjuk penggunaan alat yang berbeda pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, teman-teman sudah pada penasaran kan? Wah, sebelum itu, Bu Saada akan memberikan kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, kesepakatannya yang pertama adalah niatkan belajar karena Allah. Yang kedua, menyimak video sampai selesai. Yang ketiga, fokus dan tertib ya. Dan yang terakhir adalah bersegera menyelesaikan tantangan. Jadi teman-teman, setelah menonton video, silahkan teman-teman tidak ada menonton tambahan video lain dari YouTube ya. Nah, teman-teman, kita sudah ada kesepakatan pembelajaran nih. Selanjutnya, kita akan bermain yuk. Nah, biasanya sebelum belajar, pastinya kita alfazon terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan bermain labirin seru. Jadi, silahkan teman-teman bantu Bu Saada menebak dari keempat hewan manakah yang akan mendapatkan es krim. Apakah penguin, gajah, jerapah, atau buaya? Nah, kita mulai dari penguin ya. Apakah penguin bisa sampai ke tempat es krim? Wah, ternyata penguin tidak bisa sampai ke tempat es krim ya teman-teman, karena terhalang ya. Kita coba gajah teman-teman. Gajah juga tidak bisa sampai, karena terhalang juga nih teman-teman. Kita coba jerapah. Nah teman-teman, jerapah juga tidak bisa sampai ke tempat es krim karena terhalang juga. Nah, dari penguin, gajah, dan jerapah, ketiganya belum bisa mendapatkan es krim ya. Nah, kita coba di hewan terakhir ya, yaitu buaya. Wah, ternyata yang akan mendapatkan es krim adalah buaya nih teman-teman. Wah, barakallah buaya yang sudah mendapatkan es krim ya. Nah, namun jika sudah mendapatkan es krim, silahkan buaya bisa membaginya dengan penguin, gajah maupun jerapah ya. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah bermain labirin seru nih teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi. Materinya yaitu adalah teks petunjuk. Nah, teman-teman, Bu Saada akan mereview kembali pengertian dari teks petunjuk. Nah, teks petunjuk adalah teks atau bacaan yang berisi petunjuk melakukan, menggunakan, maupun membuat sesuatu. Di dalam teks petunjuk terdapat jenis-jenis teks petunjuk nih teman-teman. Yang pertama ada petunjuk menggunakan obat. Yang kedua, petunjuk membuat sesuatu. Yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu. Dan yang keempat, petunjuk arah atau denah. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke syarat membuat teks petunjuk. Nah, pada teks petunjuk ada beberapa syarat saat kita membuatnya ya. Yang pertama adalah singkat, padat, dan informatif. Jadi, di dalam teks petunjuk itu hanya mencantumkan
hal-hal yang dianggap penting dan bahasa yang digunakan harus informatif. Artinya berisi langkah-langkah yang mudah diikuti oleh pemakai atau pengguna. Yang kedua, tidak menyesatkan dan logis. Jadi di sini maksudnya adalah bahasa petunjuk juga tidak boleh menyesatkan. Artinya langkah-langkah yang diberikan harus urut dan sistematis dan tidak boleh diacak ya teman-teman. Lanjut, yang ketiga adalah langsung menuju kepada hal yang akan dilakukan. Jadi bahasa petunjuk pun harus langsung kepada hal-hal yang akan dilakukan. Artinya langkah-langkah yang dicantumkan hanya langkah-langkah yang penting saja, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan masuk ke contoh yang pertama, teman-teman. Nah, teman-teman, Bu Saada sudah punya dua teks. Yang teks A dan teks B. Nah, pada kedua teks tersebut, manakah yang merupakan teks petunjuk? Bu Saada akan berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawabnya. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Nah, dari teks A dan teks B, manakah yang merupakan teks petunjuk teman-teman? Jawabannya adalah teks B. Barakallah untuk teman-teman yang sudah menjawab dengan benar. Yang belum menjawab dengan benar, tetap semangat ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, kali ini Bu Saada akan memberikan contoh yang kedua. Kali ini kita akan membandingkan dua teks petunjuk penggunaan alat yang berbeda sesuai dengan materi kita hari ini. Nah, di sini sudah ada dua teks. Teks petunjuk yang pertama yaitu cara membuat kipas dari bambu. Teks petunjuk kedua adalah cara membuat layang-layang tradisional. Nah, Bu Saada akan membacakan teks petunjuk pertama dan teks petunjuk kedua. Silahkan teman-teman perhatikan dan fokus ya. Cara membuat kipas dari bambu. Pertama, siapkan bambu. Ambil pisau, potong, dan ukur dengan panjang sesuai ukuran kipas yang Anda buat menggunakan penggaris. Yang kedua, siapkan antara 10 hingga 15 potongan saja. Yang ketiga, buat lubang kecil dengan bor pada tiang ujung bambu. Posisikan secara identik. Yang keempat, aplikasikan baut dan mur pada lubang tersebut. Yang kelima, rentangkan bambu yang sudah terikat satu sama lain, ukur rentang luasnya. Yang keenam, buat pola berdasarkan ukuran bentangan bambu menggunakan pensil pada kertas karton. Yang ketujuh, gunakan pola tersebut untuk memotong kain-kain yang sudah Anda siapkan. Yang kedelapan, lem kain pada bambu secara merata dan dalam jumlah cukup. Yang kesembilan, selesai. Nah, kita lanjutkan membaca teks petunjuk kedua yaitu cara membuat layang-layang tradisional. Cara yang pertama adalah langkah pertama, taruh kedua bilah bambu yang sedang diukur dengan menggunakan meteran dengan posisi silang dan letakkan bambu pendek pada sepertiga bagian bambu yang panjang. Yang kedua, setelah itu ikat kedua bambu dengan benang dan kaitkan keempat ujung bambu tersebut dengan benang. Maka rangka layang-layang membentuk segitiga. Lalu letakkan kerangka di atas kertas minyak. Ketiga, kemudian gambar tanda
memakai spidol pada kertas minyak. Usahakan mengikuti rangka layang-layang. Yang keempat, potong kertas minyak sesuai pola menggunakan gunting dan lem kertas. Pada bagian rangka memakai solasi. Pastikan lebar sisa kertasnya dilipat dan melewati benang sebelum disolasi. Yang kelima, untuk ekornya, potong pita yang fungsinya juga untuk menyeimbangkan. Yang keenam, kemudian buat lubang di bagian tengah layang-layang, tempat bertemunya persilangan kerangka dari bambu. Lalu masukkan senar layangan pada lubang dan ikat. Yang ketujuh, buat lubang di bawah titik tengah sekitar 7 cm dari bagian bawah layangan dan tautkan benang dari titik tengah menuju lubang di bawahnya. Dan yang kedelapan, layang-layang sudah jadi. Setelah Bu Saada sudah membacakan 2 teks petunjuk tersebut, di sini Bu Saada akan membandingkan 2 teks petunjuk penggunaan alat yang berbeda. Nah, teman-teman, di sini alat yang berbeda adalah kalau di teks petunjuk pertama itu yang pertama adalah pisau, teman-teman. Sedangkan di teks petunjuk kedua gunting, teman-teman. Nah, di sini sudah ada 1 alat yang berbeda di tiap 1 petunjuk atau 1 teks petunjuk. Yang di teks petunjuk 1 ada pisau, di teks petunjuk kedua ada gunting, teman-teman. Kita lanjut, apakah masih ada penggunaan alat yang berbeda? Nah, checklist teman-teman. Di teks petunjuk pertama ada penggaris. Sedangkan teks petunjuk kedua adalah meteran, teman-teman. Nah, sudah ada 2 teks petunjuk di masing-masing teks petunjuk 1 dan teks petunjuk 2. Nah, yang terakhir ada pensil untuk teks petunjuk pertama. Di teks petunjuk kedua ada spidol. Nah, teman-teman, jadi di teks petunjuk 1 dan teks petunjuk kedua ada 3 alat yang berbeda nih. Nah, teman-teman, di sini Bu Saada sudah memberikan tabel agar teman-teman dapat lebih memahami lagi perbandingan dari 2 teks petunjuk penggunaan alat yang berbeda. Di sini ada pisau, gunting, penggaris, meteran, pensil, dan spidol. Jadi 6 alat ini merupakan alat-alat dari 2 teks petunjuk yang sudah Bu Saada bacakan tadi, yaitu 3 alat dari teks petunjuk 1 membuat kipas dari bambu dan 3 alat dari teks petunjuk kedua yaitu membuat layang-layang tradisional. Jadi totalnya ada 6 alat ya, teman-teman. Di sini perbedaannya adalah di pisau itu pada pembuatan kipas dari bambu adalah untuk memotong bambu, teman-teman. Potong bambu. Sedangkan gunting pada pembuatan layang-layang tradisional adalah untuk memotong kertas minyak. Nah, persamaan alatnya, pisau dan gunting sama-sama adalah alat untuk memotong sesuatu. Kita lanjut ke nama alat penggaris dan meteran. Penggaris pada cara pembuatan kipas dari bambu adalah untuk mengukur panjang bambu. Sedangkan meteran untuk pembuatan layang-layang tradisional adalah untuk mengukur kerangka layang-layang. Persamaan alat penggaris dan meteran adalah alat untuk mengukur benda. Oke. Alat yang ke-5 dan ke-6 yaitu pensil dan spidol. Pensil digunakan pada teks petunjuk 1 pada pembuatan kipas dari bambu adalah untuk membuat pola kipas. Sedangkan spidol pada teks petunjuk kedua
pembuatan layang-layang tradisional adalah membuat pola layang-layang. Nah, persamaan alat pensil dan spidol adalah alat untuk menulis. Oke teman-teman, bagaimana pemaparan dari Bu Saadah tadi? Nah, semoga teman-teman bisa membandingkan dua teks petunjuk penggunaan alat yang berbeda ya. Dan insya Allah teman-teman paham ya semuanya. Nah, selesai materi, maka kita ada penugasan ya teman-teman. Penugasannya terdapat di lembar kerja Home Fun Project aktivitas ke-15. Teman-teman sudah mengambil Home Fun Project-nya kan di hari Selasa kemarin? Nah, yang belum mengambil masih boleh dipersilahkan untuk mengambil di sekolah ya teman-teman. Oke teman-teman, barakallahu fiik untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran sampai selesai. Nah, Bu Saadah cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman terus bersemangat dan berfastabikul khairat. Bu Saadah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.